Baik, shalom semuanya Bapak dan Ibu. Selamat malam. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana kebenaran firman Tuhan ini merupakan tema kita pada bulan ini. Yaitu setiap daripada kita, orang yang percaya, dikatakan kita adalah garam dunia. Tadi Bapak Gembala mengatakan garam untuk bumi ini. Nah, berbicara tentang garam, saya sedikit share pengalaman yang bagi saya ini sesuatu yang memalukan, tetapi is okay, berbagi cerita ya. Suatu kali saya bermain di rumah teman saya dan pencahayaan di dalam ruangan dia agak kurang terang. Jadi saya biasanya suka waktu datang langsung buat teh sendiri di rumah teman saya. Akhirnya saya seduh semuanya, oke, saya ambil botol dan saya tuangkan sesuatu. Dan saya coba aduk dan duduk di meja ruang tamu dari teman saya. Dan saya ngobrol, saya cicipi teh saya. Saya hampir saja mengeluarkan teh yang saya baru saja minum. Mengapa? Karena teh itu ternyata rasanya asin. Saya bilang, apa nih? Teman saya bilang, bro. Kamu tadi ke dapur ngambil botol yang tutupnya warna apa? Warna merah kan biasanya? Sebentar. Harusnya warna hijau dong. Warna hijau itu itulah gula. Nah gitu tuh. Yang warna merah yang kamu ambil itu adalah, Bapak Ibu tahu sendiri apa itu? Garam. Jadi itu merupakan pengalaman yang gak pernah terlupakan. Kalau saya ketemu sama teman saya dibilang tutup hijau atau merah bro. Udah hafal. Sekarang kalau saya main ke rumah teman saya langsung bilang gini, gulanya sebelah mana? Botolnya warna apa? Supaya apa? Supaya gak ketukar. Nggak enak loh Bapak dan Ibu, teman-teman. Kalau nggak percaya pulang daripada ibadah ini, mampir ke warung sebelah gitu ya. Teh, nggak usah pakai gula, campur garam. Nggak enak, beli mie nggak enak. Padahal garam yang saya tuangkan itu cuma sedikit loh. Dan pada waktu dia larut dengan cairan tersebut, saya nggak tahu. Tetapi saya tetap merasakan asinnya, itulah garam. Garam itu nggak peduli dia mau banyak, dia mau sedikit. Nggak peduli sejumput gitu ya bahasanya ya, atau sekepal, dia tetap mengeluarkan namanya asinnya. Keberadaan garam itu tidak bisa terlepas dari namanya fungsi daripada garam itu sendiri. Memberikan asin dimanapun dia berada. Itulah yang memang difirmankan Yesus kepada setiap daripada kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat ke-13 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, Alkitab ini menyapa kita bahwa kita adalah garam. Perkataan garam itu bukan dari Bapak Gembala, bukan dari orang lain, tetapi Yesus berbicara kepada kita semuanya. Setiap daripada kita ini bukan status atau identitas kita yang baru, yang Allah sebut kita adalah garam. Tetapi lebih daripada itu, Allah merindukan kita bukan hanya kita memiliki identitas yang baru dan kita berdamai dengan identitas itu. Kita adalah garam, gak cuma identitas aja, tetapi keberfungsian daripada identitas itu yang melekat pada garam itu adalah suatu kehidupan yang Allah rindukan untuk setiap daripada kita perankan dan mainkan. Dimanapun kita berada, Tema tahunan besar kita adalah Kingdom Influence. Suatu komunitas, suatu kerajaan yang mana setiap orang itu ada dalam kerajaan itu berfungsi. Berfungsi untuk apa? Membawa pengaruh, tentunya pengaruh yang positif. Dimanapun mereka berada. Sehingga pada tema bulan yang kedua ini ditekankan bahwa kita adalah garam. Sama-sama katakan bersama dengan saya adalah garam. Katakan kepada kanan kiri Anda adalah garam. Kita adalah garam. Setiap kita, Allah merindukan itu membawa pengaruh. Sebentar, kita memiliki sebuah definisi tersendiri ya. Seseorang yang membawa pengaruh itu adalah orang yang
Terkenal, iya. Kita harus jadi terkenal dulu, baru kita bisa membawa pengaruh influencer lah seperti bahasanya ya. Kita harus terkenal dulu. Saya harus memilih nilai plus dalam kehidupan saya. Contoh, saya memiliki kelimpahan harta, maka saya bisa menjadi seseorang yang berpengaruh. Saya mungkin plusnya itu adalah hal berkomunikasi, maka saya bisa menjadi pengaruh. Saya bisa membawa dampak. Mungkin kita memiliki sebuah pengertian ada di sana. Oke, kalaupun Allah meminta saya jadi pengaruh, tapi lihatlah saya. Saya ini tidak ada sesuatu yang saya bisa banggakan. Baik itu mungkin harta, baik itu kepandaian, kecakapan berbicara, berbahasa. Saya nggak ada di situ. Jadi firman Allah itu pasti salah. Nah, sebentar dulu. Firman Allah tidak pernah salah. Pada waktu saya mengajak Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekali mengatakan bahwa Anda adalah garam. Mengapa demikian? Coba lihatlah dalam Matius pasal 5 yang baru saja kita baca tadi. Matius pasal 5 itu merupakan khotbah Yesus di bukit. Yang mana khotbah itu sebenarnya panjang banget Bapak dan Ibu. Pasal 5 sampai pasal ke-7. Kalau kita baca semuanya besok pagi kita pulang. Nggak mau kan? Kita mau ibadah kita selesai ya sesuai on time lah. 5 sampai ke-7 dan pasal 5 sampai ke-7 salah satunya itu adalah menceritakan tentang identitas dan makna hidup. Identitas dan tujuan hidup orang percaya. Satu hal yang perlu kita sadari bersama, setiap daripada kita termasuk yang pegang mic, pencarian terbesar kita adalah seperti ini. Siapakah saya? Apa tujuan saya di muka bumi ini? Ada di antara kita mungkin duduk di tempat ini dan sedang melihat saya. Dan kita sedang mencari itu. Walaupun usia kita kepala 2, kepala 3, kepala 4. Belum sampai ketemu, siapakah saya? Apa tujuan saya hidup di muka bumi ini? Kenapa saya datang di Bali? Untuk apa saya bekerja ini dan itu dan sebagainya? Untuk apa saya mengumpulkan semuanya? Masih belum jelas identitasnya. Masih belum tahu makna hidupnya. Untuk apa saya ada di muka bumi ini? Anyway, kalau win itu pertanyaan kita bisa mengunduhnya di pasal 5 sampai ke-7. Salah satunya adalah seperti ini. Siapakah saya? Saya adalah garam. Apa tujuan saya hidup di muka bumi ini? Membawa dampak dan pengaruh. Nah, dignity sampai destiny itu bisa kita ambil dalam khotbah di bukit ini. Bukan hanya itu Bapak dan Ibu. Khotbah di bukit adalah khotbah yang dijadikan sesuatu yang luar biasa. Bapak dan Ibu kenal dengan namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi sangat mengagumi khotbah di bukit. Dia bukan hanya menerapkan itu, tetapi dia juga melakukan itu dalam kehidupan sosialnya. Bagi Mahatma Gandhi, khotbah di bukit itu sangat luar biasa. Bahkan dikatakan itu semacam seperti undang-undang kerajaan. Semua orang yang telah percaya pada Yesus seharusnya membaca, seharusnya mengerti, seharusnya memahami, seharusnya menghidupi khotbah di bukit. Salah satunya adalah Anda dan saya garam di dunia. Mari kita putar lagi ya. Tadi kita katakan orang yang influencer, orang yang berpengaruh, itu adalah orang yang harus punya ini dan itu dan sebagainya. Sebentar. Khotbah di bukit, waktu Yesus mengatakan engkau adalah garam. Nah, audiensnya, jemaatnya, orang yang mendengar pada waktu itu adalah orang-orang marginal. Orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang dalam strata sosial itu tidak memainkan peranan begitu penting di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena apa? Karena mereka dalam tanda kutip mereka miskin. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mampu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka merasa tidak sempurna. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang Yesus mengatakan seperti ini. Hai engkau orang yang marginal. Engkau adalah garam dunia. Walaupun engkau marginal, walaupun engkau tidak punya, walaupun engkau tidak ada dalam strata masyarakat sosial, engkau adalah garam dunia. Wait, mungkin yang sedang duduk itu berkecamuk dalam hatinya. Siapa saya? Bapak Ibu, saya dari Surabaya. Di dalam kami kadang-kadang bermain peta umpet biasanya. Bapak Ibu biasanya yang seusia saya, yang milenial mungkin nggak tahu ya. Yang kolonial mungkin tahu ya. Istilahnya adalah popok bawang. What's the meaning of popok bawang? Popok bawang itu kadang-kadang kalau kita dalam sebuah grup atau tim ya, tiba-tiba ada anak bocah yang masih ingusan kayak gituan. Aku mau ikut, nah ini popok bawang nih. Anak yang masih muda, anak yang belum berpengalaman, anak yang kalau diajak ngobrol ngelanturnya kemana, nah ini popok bawang nih.
ada dan tiada, nggak ada masalah. Pernahkah kita di underestimate sampai di level itu? Nah, orang-orang yang mendengar khotbah Yesus di bukit, Yesus berkata seperti ini, engkau adalah garam. Oh, saya orang yang berkekurangan, saya orang yang tidak memainkan peran apa-apa di tengah masyarakat, saya adalah orang yang dianggap tidak berguna, pupuk bawang. Nggak salah. Yang berbicara kalau Roy Peter, itu pasti salah. Tapi yang sedang berbicara ini adalah Tuhan, Yesus. Yang tahu persis kualitas kehidupan daripada mereka. Yang tahu persis perjalanan kehidupan mereka. Yang tahu persis pemikiran mereka seperti apa. Yang tahu persis kondisi hati mereka seperti apa. Dan Yesus bilang seperti ini, apapun kesimpulanmu tentang dirimu, apapun kesimpulan orang lain tentang dirimu, apapun kesimpulan orang tuamu tentang dirimu, apapun itu, dan ini kesimpulan sorga tentang dirimu, engkau adalah garam. Anda dan saya adalah garam. Allah menaruh harapan dalam kehidupan Anda, supaya keberadaan Anda tidak sambil lalu di muka bumi ini. Keberadaan Anda dan saya itu memenuhi sebuah destiny. Destiny-nya adalah kita membawa dampak dimanapun kita berada. Saya mau kisahkan, ada seorang yang bagi kita, orang ini adalah orang yang luar biasa, dan beberapa kali saya membaca buku tentang orang ini. Orang ini diberikan sebuah gelar seperti ini, puji Tuhan ada orang seperti ini ya. Puji Tuhan, Tuhan menghadirkan orang ini di tengah-tengah sejarah gereja. Mengapa? Karena orang ini membawa dampak. Karena orang ini membawa pengaruh. Bahkan kalaupun saya singkatkan, orang ini adalah garam dunia. Membawa dampak dan pengaruh bukan hanya pada zamannya. Sampai sekarang pun kita menikmati dampak daripada orang ini. Apakah orang ini hebat? Saya temukan tidak. Apakah orang ini sempurna? Saya temukan tidak. Apakah orang ini punya mental baja? Saya temukan tidak. Apakah orang ini pemberani? Saya temukan tidak. Apakah orang ini bertanggung jawab? Saya temukan tidak. Nama orang ini adalah Petrus. Saya bagi menjadi 3 kehidupan daripada Petrus ini. Bapak dan Ibu, kita lihat bersama dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima. Dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima, kita bisa buka Alkitab kita ya. Dalam Lukas 5 ayat kelima. Itu dikatakan dalam judulnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam Lukas 5 ayat kelima saya bacakan di sini kan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga." Nah, ini merupakan sebuah kisah yang dicatat dalam Alkitab, di mana kehidupan Petrus itu dimulai dengan namanya sebuah kegagalan. Alkitab tidak mengisahkan kehidupan Petrus dimulai dengan sebuah keberhasilan. Tidak. Alkitab mengisahkan Petrus itu dimulai dengan sebuah kegagalan. Dimulai dengan namanya sebuah sesuatu yang bagi dia itu merupakan yang memalukan dalam kehidupan dia. Dikatakan sepanjang malam kami telah melakukan usaha yang terbaik bagi kami. Kami tidak menangkap apa-apa. Saya percaya dia nelayan sudah berapa puluh tahun. Tetapi hari itu juga, itulah hari bagi dia itu sangat memukul dia. Mengapa? Karena dia tidak menangkap apa-apa. Tetapi Bapak dan Ibu, kisah yang kita baca itu satu sisi menampilkan kisah kegagalan dari seorang yang namanya Petrus. Mungkin itu lembah bagi Petrus, tetapi dalam agenda sorga itu bukan lembah daripada Petrus. Kalau kita lihat ayat itu selanjutnya, maka dikatakan seperti ini, Petrus itu menyerahkan perahunya untuk Yesus masuk dan Yesus khotbah di sana. Sambil Petrus sedang menunggu berapa lama nih ya orang ini khotbah ya. Setelah Yesus selesai khotbah, maka apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, dikatakan seperti ini, bertolaklah lebih dalam. Tebarkan jalamu, argumennya muncul dong.
Aku udah lakukan kayak gituan, nggak dapat apa-apa. Lalu Petrus mengatakan begini, oleh karena engkau yang mengatakannya guru, maka aku melakukannya. Kita bisa tahu cerita selanjutnya, di mana apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah muncul dalam kehidupan Petrus, itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Petrus. Dia mendapat begitu banyak, bagi saya dikatakan berkat. Bahkan dia panggil teman-temannya seperti itu. Titik kelam daripada Petrus itu bukan titik kelam bagi surga. Disitulah perjumpaan awal Petrus bertemu dengan Tuhan. Di awal dari apa kisah Petrus? Di awal dari gagal. Bapak dan Ibu, kerap kali Allah mengizinkan ada kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Mengapa? Pada waktu saya masih angkuh, pada waktu saya masih sombong, pada waktu saya masih punya segalanya, saya menjadi pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan. Saya menjadi pribadi yang bagi saya harta nomor 1, Tuhan nomor 100. Itu saya. Saya masih bisa mengandalkan kekuatan saya masih bisa mengandalkan koneksi saya masih bisa mengandalkan teman saya bisa mengandalkan rekan-rekan saya bisa mengandalkan deposito saya mengandalkan tabungan saya tidak mau mengandalkan Tuhan. Untuk apa Tuhan-Tuhanan? Terkadang permasalahan itu datang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita sadar kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita bukan uang, bukan teman kita. Kekuatan sejatinya kita adalah Allah sendiri. Mungkin itu menjadi pertanyaan terbesar dalam kehidupanmu, engkau yang duduk di ruangan ini. Hidup mungkin hancur, bisnismu mungkin berantakan, dan kau mengatakan di manakah Tuhan ini? Mungkin kau sedang bertanya pada saya, kau sedang bertanya dengan dirimu kepada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kegagalan itu ada dalam kehidupan saya? Dengar ini, Tuhan izinkan kegagalan dalam kehidupan Petrus supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan sumber itu. Supaya dia bisa bertemu dengan Allah itu. Mungkin hari ini engkau marah, pahit dengan hidup ini karena kegagalannya sedang kau alami. Dengar baik-baik, mungkin itu cara Tuhan sedang menyentuh kehidupanmu. Mungkin selama ini kita melupakan Tuhan, yang dikatakan kita nomor 100 kan Tuhan. Tapi itu mungkin cara Tuhan untuk menyentuh kehidupanmu. Tanggal 22 Desember tahun 2006, saya tidak bisa lupakan karena itu hari ulang tahun pernikahan kami. Beberapa hari sebelum hari H, saya mengumpulkan segala sesuatunya. Dan seolah-olah saya tidak butuh Tuhan. Mengapa? Saya bisa menghasilkan uang dengan kekuatan tangan saya sendiri. Orang tua saya mengatakan, kami bantu. Nggak usah, sudah mandiri. Tinggal datang aja. Bapak dan Ibu, beberapa hari sebelum hari H, rumah saya dibobol maling. Dijebol belakangnya. Semua barang hilang. Saya waktu itu investasi dalam emas. Semua hilang semuanya. Hanya 3 barang yang nggak hilang. Yang pertama kulkas yang gede, nggak bisa hilang. Yang kedua sofa, letter L tuh nggak hilang. Yang ketiga spring bed. Semuanya pada hilang. Saya bilang, wah, bagaimana ini? Saya telepon kakak rohani saya. Bapak, saya kehilangan ini semuanya. Saya berharapkan dapat kekuatan dari bapak rohani saya. Tetapi yang terjadi adalah waktu itu dia bilang ini. Tuh lihat, hatimu udah melekat sama harta. Tutup telepon ini, tekuk lututmu bertobat. Saya bilang bukan penghiburan yang saya dapatkan. Tapi it's okay lah. Saya tekuk lutut saya dan saya bertobat. Tuhan maafkan, ampuni saya. Saya mengadakan harta lebih daripada Tuhan. Dan Tuhan izinkan ini semuanya. Bapak dan Ibu, teman-teman. Yang harus kami hadapi tanggal 22 Desember. Itu pernikahan gak bisa dimundur. Gak bisa diundur. Kejutannya adalah Desember high season. Wah luar biasa. Semuanya pada merangkak naik. Ya kita tahu kayak gitu ya. Natal dan Lebaran tuh merangkak naik kebutuhan pokok. Waktu saya ngomong sama istri saya bilang ini. Kita mulai dari nol. Enggak, kita bukan SPBU. Mulai dari nol. Enggak, kita mulai dari Tuhan. Waktu hidupmu terpuruk, mungkin untuk bahasa kasih Tuhan. Di mana Tuhan ingin beracara dalam kehidupanmu. Mungkin kau selama ini kelompok pendengar, pemirsa dan pirsawan aja. Gak pernah ngalami Tuhan. Itu cara Tuhan menjamah hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau punya pengenalan akan Tuhan. Supaya engkau sadar, Allah itu bukan teori. Allah itu pribadi dalam hidupmu. Allah itu bukan dikisahkan oleh guru sekolah minggu saja. Enggak,
Allah itu hidup. Dan dia mau engkau punya pengalaman yang hidup bersama dengan Allah seperti itu. Waktu saya bilang kita bukan SPBU yang mulai dari nol, kita mulai dari Tuhan. Waktu kita mulai dari Tuhan, wah, hujannya nggak langsung deras, nggak, tapi rintik-rintik. Tiba-tiba kami dapat berkat Tuhan dengan cara luar biasa, ada orang ngasih amplop dan sebenarnya sampai di tanggal 22 acara berlangsung dan semuanya selesai. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Saya mengalami keterpurukan, tapi saya sadar waktu itu. Tuhan punya rencana supaya saya itu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan Petrus. Petrus orang yang gagal. Tapi waktu dia berseru pada Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Nah, ini awal kehidupan Petrus. Hal yang kedua dalam kehidupan Petrus adalah pada waktu dia, setelah kisah itu, lalu dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Maka Tuhan berkata, mulai dari sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Pada waktu dia berjalan mengikut Yesus, apa yang terjadi? Suatu kali, Yesus meminta murid-muridnya untuk menyeberang terlebih dahulu karena dia mau berdoa. Pada waktu berdoa, Alkitab mencatat seperti ini, pada jam 3 pagi, perahu itu dihantam oleh badai yang sangat luar biasa dan hampir menenggelamkan mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang berjalan di atas air, yaitu Yesus. Petrus berkata sampai, Tuhan, kalaupun itu engkau, biarkan aku jalan. Lalu Tuhan berkata, berjalanlah. Lalu yang dilakukan oleh Petrus adalah demikian. Waktu dia berjalan dan dia merasakan angin, apa yang terjadi? Yang terjadi dikatakan Petrus tenggelam. Dan puji nama Tuhan, pada waktu dia tenggelam, dia berseru kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita pada waktu kita, saya tahu saya mau ikut Tuhan. Yes, pada waktu ikut Tuhan mungkin pemikiran kita ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan kaya, ikut Tuhan berhasil. No. Nggak kayak gitu ceritanya. Waktu Petrus itu ikut Tuhan, dia bertemu dengan badai. Pada waktu dia bertemu dengan badai, dia mau melangkah dengan iman, dia tenggelam di situ. Nah, rekan-rekan, kerap kali dalam kehidupan saya bertemu dengan orang-orang yang sudah ikut Tuhan dan dia tenggelam, dia jatuh. Pada waktu dia jatuh, dia nggak mau lagi terlibat dalam sebuah pelayanan. Dia mengatakan nggak Tuhan-Tuhanan deh, nggak usah pelayan-pelayan, ya jadi jemaat biasa deh. Mengapa? Karena waktu saya sudah ikut Tuhan seperti Petrus, sudah ikut Tuhan, saya sudah dengar apa kata firman, saya ikuti, saya sudah pelayanan, hidup saya tambah hancur, hidup saya tambah jatuh. Kalaupun hari ini engkau ada di tempat ini dan engkau mengatakan, aku dulunya pernah melayani Tuhan, tapi sekarang aku gak mau melayani Tuhan. Aku udah jatuh dan sebagainya. Ini berita kasih karunia-Nya. Datanglah pada salib Kristus. Waktu Petrus itu jatuh seperti ini, tenggelam. Pada waktu dia tenggelam, dia tahu kepada siapa dia berseru. Dia berkata, Yesus, Yesus, kau berarti. Waktu dia teriak demikian, Yesus di atas bilang, syukurin lo. Siapa suruh kamu sombong? Siapa suruh kamu demikian? Yesus gak kayak gitu. Yesus itu bisa seperti ini, dia turun, dia ambil Petrus, dia pegang, dia tarik keluar. Allah yang demikian adalah Allah yang sampai sekarang memberikan kasih karunia kepada setiap daripada kita. Yang tadi saya katakan, mungkin Bapak dan Ibu 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu terlibat dalam sebuah pelayanan dan mengundurkan diri. Hari ini Allah panggil engkau kembali. Untuk apa? Terlibat kembali melayani pekerjaan Tuhan. Dia tahu kapan kita jatuh, dia tahu kejatuhan kita seberapa dalam. Tapi pada waktu kita berseru pada Tuhan, maka Tuhan akan datang memulihkan kehidupan kita. Saya bukan orang yang sempurna, saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi pada waktu saya berseru pada Tuhan, maka Tuhan memulihkan saya. Hal yang pertama dalam kehidupan Petrus, kita bisa melihat kehidupan dia gagal. Hal yang kedua dalam kehidupan Petrus, kita tahu dia mengalami kegagalan. Nah yang terakhir adalah pada waktu Petrus berjalan bersama dengan Yesus. Dan Yesus berkata seperti ini, waktuku sudah tiba. Dan aku akan diserahkan. Aku akan menghadapi salib. Petrus mengatakan seperti ini. Tidak akan terjadi.
Kalaupun semua murid-murid ini ya menyangkal engkau. Nih. Aku tidak akan menyangkal engkau. Sekali-kali aku tidak menyangkal engkau. Kisahnya dicatat. Yesus berkata seperti ini, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali, dikatakan demikian. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti ini. Waktu dia melihat dari kejauhan, gurunya sudah ditangkap. Ada seseorang berkata, bukankah engkau yang bersama dengan Yesus? Dia bilang, enggak. Bukan kau bersama dengan Yesus? Kedua kali, tidak. Bahkan di Injil yang lain dikatakan, Petrus itu mengutuk Yesus. Di episode yang terakhir ini, seolah-olah Petrus itu menyangkal, dalam tanda kutip, seolah-olah dia murtad. Lalu dia meninggalkan Yesus. Apakah kisahnya berhenti, Bapak dan Ibu? Kisahnya nggak berhenti dari Petrus. Waktu Yesus bangkit dari kematian, yang Yesus cari salah satunya adalah Petrus. Waktu Yesus mendatangi Petrus, Yesus nggak datang dengan nama sebuah penghakiman, tapi Yesus membawa namanya anugerah dalam kehidupan Petrus. Sekali lagi, di awal kehidupan Petrus, Tuhan menawarkan anugerahnya. Di tengah-tengah kehidupan Petrus yang gagal itu, dia menawarkan anugerahnya. Di akhir kehidupannya yang dia juga gagal, Tuhan datang untuk menawarkan anugerahnya. Saya menyapa untuk saudara-saudara kita. Kita ada di posisi mana? Posisi yang pertama, posisi yang kedua, atau posisi yang ketiga? Mungkin ini pertama kali dalam hidupmu engkau datang kembali ke gereja dan selama ini engkau menghilang, meninggalkan Tuhan. Sama seperti Petrus, dia meninggalkan Tuhan. Bahkan dia mengutuki Tuhan. Istilah dia murtad. Tetapi Tuhan mendatangi dia lagi. Dan Tuhan memulihkan kehidupan Petrus. Dimanapun kau berada, fase pertama, fase yang kedua, atau mungkin fase yang ketiga, aku telah meninggalkan Tuhan. Bertahun-tahun aku sudah meninggalkan Tuhan. Sama seperti Petrus, mungkin aku sudah mengutuki nama Tuhan. Dan kau hadir di ruangan ini, Tuhan tidak membuang engkau. Berita dari mimbar ini adalah berita kasih karunia dalam kehidupanmu. Untuk meminta engkau kembali pulang. Ada anugerah Tuhan di kayu salib. Ada kasih karunia Tuhan di kayu salib. Kehidupan Petrus tidak berhenti di situ. Waktu dia menerima anugerah dan kemurahan Tuhan, maka seperti yang Bapak Gembala tadi katakan, kasih karunia. Kasih karunia itu memulihkan kehidupan Petrus. Sama seperti Petrus, Bapak dan Ibu, kehidupan kita juga bisa berlaku demikian. Petrus dengan penuh kelemahan, saya sudah sodorkan tadi ya, saya sudah ceritakan kelemahannya sangat banyak sekali. Tetapi dalam sejarah gereja, Petrus itu dianggap sebagai sosok guru. Petrus adalah orang yang sekali berkhotbah 5.000 orang bertobat semuanya. Mungkin kita bilang Petrus Superman, enggak. Saya sudah kisahkan, Petrus penuh dengan kelemahan. Dan Tuhan berbicara kepada Petrus, engkau adalah garam dunia. Kalaupun Petrus yang penuh dengan kelemahan ini bisa Tuhan pakai. Apalagi saudara dan saya. Mungkin kita enggak lebih hebat dengan kisahnya Petrus. Saya udah ngelayani Tuhan, saya ngilang. Saya sudah murtad menyangkali Tuhan, saya ngilang. Saya orang yang bangkrut, saya orang sudah gagal. Apakah saya masih bisa dipakai Tuhan dimanapun posisi Bapak dan Ibu? Di posisi pertama, di posisi kedua, di posisi ketiga. Nyatanya seperti ini, kasih karunia Tuhan sanggup memulihkan setiap daripada kita. Mari kita berdoa.